Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Dirjen serta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucapan selamat kepada Pak Dirjen baru. Kebetulan saya baca profilnya pernah bertugas di Polres Bengkalis ya Pak? Iya, kebetulan saya dari Riau Pak, Syahrul Aidi, salam kenal Pak. Baik, menarik ini yang kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan terminal tipe A. Memang menjadi pemikiran kita dari beberapa kunjungan kerja kita terhadap terminal tipe A ini fungsinya itu betul hanya 30% yang terpakai. Ketika kita tanya di lapangan dan kita lihat di beberapa daerah itu hanya 30% bis antar provinsi itu yang menggunakan terminal sebagai tempat mengangkut penumpang yang masuk ke terminal. Berarti tadi saya melihat ada beberapa catatan, ada lokasi yang tidak strategis Pak. Ini fakta dan itu banyak sekali. Ini memang ada permainan kayaknya di daerah dulu ketika pembuatan terminal ini tarik-menarik menentukan lokasi ini. Saya terus terang di Riau juga lokasinya tidak strategis, terlalu jauh dari keramaian, terlalu jauh dari masyarakat, sehingga butuh biaya lagi kalau masyarakat mau berangkat itu dari terminal gitu, biayanya jadi besar. Nah, sehingga ya kita tidak bisa menyalahkan seluruhnya ke perhubungan memang, tetapi kita kan harus mencari solusi. Nah, saya berharap pertama perlu ada regulasi Pak yang mewajibkan, memerintahkan kepada pemilik transportasi atau bis yang antar kota atau antar provinsi ini untuk tidak menggunakan pool-pool mereka sebagai naik turunnya penumpang. Jadi memang harus menggunakan naik turun penumpang itu di terminal tersebut. Nah, selama ini ada enggak regulasi? Kalau ada regulasi, ada enggak semacam sanksi yang diberikan kepada pemilik-pemilik perusahaan bis tersebut? Nah, kalau sudah ada sanksi, ini perlu ditegakkan sanksinya Pak. Kalau tidak, ya terminal kita tidak berfungsi. Bukan hanya sebetulnya ketika terminal tidak berfungsi berarti pengawasan kita tentang kelayakan bis itu juga nanti tidak akan berjalan. Ya, ramceknya misalnya ya, kelayakan bis ini layak jalan atau tidak, itu yang kita lakukan di terminal. Sebetulnya bukan hanya suruh masuk, tetapi kan ada fungsi di sana yang sudah kita lakukan. Ya, saya sepakat bahwa di terminal ini harus ada pelayanan-pelayanan lain yang membuat terminal ini bisa ramai. Tetapi perlu juga kita pikirkan Pak, kalau memang terminal itu tidak strategis, ya butuh masyarakat untuk biaya untuk datang ke terminal itu butuh biaya lagi, maka bisa jadi solusinya adalah menyediakan bis shuttle dari satu titik keramaian ke terminal yang bolak-balik, itu dibiayai oleh perhubungan sendiri. Nah, ini yang saya lihat itu belum ada yang bolak-balik dari satu titik ke terminal, dari tempat keramaian ke terminal, itu belum ada. Jadi kalau menggunakan angkutan pribadi, angkutan apa, tentu itu biaya dari masyarakat Pak, tambahan biaya. Jadi kalau bisa ada titik-titik tertentu dari terminal PP-nya ke satu titik itu ada angkutan gratis, sehingga masyarakat pun mau naik bisnya itu dari terminal.
Kemudian untuk ASDP, Bu, terima kasih yang sudah melakukan inovasi yang sudah banyak, tetapi tentu perlu ada perbaikan. Kita ini saya mencatat dari catatan tenaga ahli kami bahwasanya sistem yang digunakan online itu pun harus dievaluasi, Bu. Jangan dibuat orang, kan bisa jadi dia kadang masyarakat ingin mendapatkan tiket online tetapi tidak tersedia lagi, dan bisa jadi tidak tersedia lagi itu karena dibeli oleh calo gitu, diborong. Nah, bagaimana membuat sistem tidak bisa tiket ini diborong oleh satu orang gitu. Itu perlu ada verifikasinya, ya, verifikasinya. Apakah melalui dia melaporkan nomor platnya atau segala macam. Ini perlu dievaluasi. Kemudian memang faktanya, Pak, tidak semua juga. Kadang-kadang masyarakat kita ini yang friendly dengan sistem online ini. Memang kita harus cari solusi juga, Ibu-ibu. Tapi saya dengar sudah bisa dibeli di itu ya, di Indomaret ya. Ya, di Indomaret. Tapi itu perlu disosialisasikan, Bu. Ya, mudah-mudahan ke depan akan lebih kuat lagi sistem yang kita bangun. Buffer zone itu saya lihat itu menjadi salah satu solusi yang terbaik, sehingga orang ada persiapan ketika dia tidak ada tiket, jangan masuk dulu, ya kan gitu. Sehingga tidak ada istilahnya terlanjur masuk, untuk balik susah gitu. Kemudian Pak Dirjen, kami beberapa kali rapat, kami ini mudah-mudahan menjadi perhatian Pak Dirjen ini, ada program yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hamka, BTS, Pak, by the service. Ini adalah program yang mensubsidi bis angkutan di dalam kota untuk menarik dan mengajak masyarakat menggunakan angkutan umum. Nilainya 600 miliar, Pak. Jadi hampir lebih dari setengah triliun. Sebelumnya 600 juga, sebelumnya 500, awal-awal 200. Hanya 10 kota. Nah, ini pertama saya lihat tidak adil. Karena hanya terfokus kepada 10 kota. Yang kedua, bahwasanya program ini tidak terukur. Karena beberapa fakta hanya bisnya mondar-mandir kosong. Dan yang ketiga, pelaksana dari program ini adalah swasta murni. Jadi ini walaupun bukan temanya ini, Ketua, ini pernah kita jadi pembahasan. Saya berharap ini betul-betul kita bahas tema ini di satu forum yang khusus untuk membahas itu. Karena biayanya luar biasa, Ketua, 600 miliar. Saya saja minta ke Pekanbaru itu, Pekanbaru punya Transmetro Pekanbaru itu disubsidi oleh pemerintah 19 miliar, minta bantu untuk dibantu saja subsidi itu supaya bisa melebarkan jangkauan Transmetro itu 10 miliar, sampai sekarang nggak dapat Ketua. Ya, jadi yang butuh bukan hanya 10 kota, Pekanbaru juga butuh kota. Nggak perlu 50 miliar, 10 miliar saja. Sehingga ada program di Pekanbaru itu namanya Pekan Sikawan, itu tidak pernah bisa terpenuhi, Pak. Jadi Pekanbaru itu melebar kotanya, tapi transportasinya nggak ada. Sehingga masyarakat harus menggunakan transportasi sepeda motor, dan itu rawan. Nah, jadi Pak Dirjen, ini barangkali permasalahan hanya sekedar informasi ke Pak Dirjen, bisa dievaluasi. Dirjen sebelumnya sudah mau mengevaluasi tapi nggak sempat. Tapi faktanya tahun ini masih ada anggaran 600 miliar. Kami mensinyalir, kok bisa yang melakukan itu swasta? Saya sepakat kalau ini program bisa jalan,
Tapi harus diperbanyak betul-betul daerah kota-kota ini bisa ditampung. Dan tidak harus sampai satu kota itu 50 miliar, terlalu besar. Dan kalau mau melakukan itu jangan swasta murni. Yang melakukan itu, pelaksananya itu adalah BUMD. Jadi jelas Pak, jadi ada sharing bahwasanya dengan daerah juga melakukan subsidi karena itu kewenangannya tidak murni dari pusat, tapi itu juga daerah gitu. Jadi harusnya daerah-daerah yang sudah ada ke program itulah yang harus kita bantu subsidinya. Jadi subsidi ini tidak murni dari APBN. Sayang sekali satu daerah 50 miliar dilakukan oleh swasta murni dan tolak ukurnya tidak jelas gitu. Jadi ketua mohon kita jadwalkan lagi nanti khusus untuk BTS ini. Kenapa? Karena nilainya sangat-sangat besar. Berarti sudah lebih 2 triliun dalam periode kita ini kita gunakan biaya hanya untuk mensubsidi orang naik angkutan umum di kota, hanya 10 kota ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.